Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Seorang nabi dari nabi-nabi sebelum kalian, sebelum beliau Nabi SAW, semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka, pernah berperang. Sebagian ulama mengatakan ini adalah Nabi Yusha, tapi ini ijtihad. Yang jelas, satu nabi-nabi Allah dari Bani Israel. Maka dia berkata kepada kaumnya, jangan sekali-kali mengikutiku berjihad seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita, sedangkan dia masih ingin menikmati malam pertamanya dengannya dan belum menikmatinya. Kalau ada sekarang yang ikut di medan perang ini, di pasukan ada orang yang baru nikah, dia baru mau gauli istrinya di malam pertama, jangan ikut jihad, nanti nggak ikhlas. Ya. Jangan juga seorang laki-laki yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya. Ini tentu peraturan Nabi itu ya, di zaman itu. Syariatnya beda dengan syariat kita. Ya, karena dalam syariat Islam nanti saya jelaskan, ada kisah Handalah radhiyallahu anhu yang baru menikah kemudian mati syahid. Kalau ada orang juga di antara kalian lagi bangun rumah dan dia lagi nunggu penyelesaiannya, masih tahap pembangunan, belum menutup atapnya sehingga keluarganya nggak jelas tinggal di mana, maka jangan ikut jihad. Dan seseorang yang telah membeli kambing atau unta-unta yang sedang hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Jadi kalau ada untanya lagi hamil, kambingnya lagi hamil dan dia tahu ini sebentar lagi melahirkan, ya, biasanya itu dianggap harta pada saat itu ya, maka jangan dia ikut jihad. Jangan sampai dia kefikiran masalah itu. Maka dia pun, si Nabi itu berangkat untuk berperang, lalu dia tiba dekat perkampungan musuh di waktu akhir sholat asar, sudah mau terbenam matahari, atau dekat dari waktu itu. Maka Nabi itu bersabda atau berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan untuk tenggelam, dan aku juga diperintahkan untuk menaklukkan kampung tersebut di waktu siang. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk kami. Maka matahari itu pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk Yusha. Ini Nabi ini ya. Yusha bin Nun, ini salah satu Nabi Bani Israel. Tidak pernah ditahan matahari kecuali buat dia. Jadi selama ini matahari selalu terbenam on time, tapi pada saat itu tidak. Allah SWT panjangkan. Maka matahari pun ditahan oleh Allah hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dia pun mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah. Kemudian datanglah api untuk melalapnya. Namun ternyata api itu tidak memakannya. Nanti saya jelaskan ini ya. Maka Nabi tersebut berkata, sungguhnya terjadi gulul. Nanti juga kita jelaskan ini. Di tengah-tengah kalian, maka hendaklah dari setiap kabilah ada seseorang yang membaiatku. Maka menempellah tangan seseorang dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, di tengah-tengah kalian ada gulul. Maka hendaklah kabilahmu membaiatku. Maka melekatlah tangan 2 atau 3 orang dengan tangannya, maka dia pun berkata, pada diri kalian ada gulul. Maka mereka pun datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Dia meletakkannya, maka datanglah api dan melalapnya. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita, kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi kita, tak kala dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, dia pun menghalalkannya untuk kita. Hadis ini kita bagi-bagi ya, pemahamannya seperti biasa. Potongan yang pertama, paragraf pertama menjelaskan tentang adanya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah saya sebutkan tadi namanya Yusha bin Nun. Ya. Ini adalah Nabi dari Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam waktu itu yang dibawa oleh Nabi Yusha ini, syariat Nabi Musa alaihissalam, dia kalau mau jihad tidak boleh ikut orang yang baru menikah. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah terhapus ini. Terbukti ada cerita Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini menikah hari Jumat. Hari Sabtu ada jihad perang Uhud. Tapi Handalah sempat menggauli istrinya. Dia malam pertama dia tidak menggauli istrinya sampai subuh. Setelah sholat subuh pulang dari masjid, dia menggauli istrinya dan dia dalam keadaan junub, lalu dipanggilkanlah jihad, dikembangkan jihad. Jadi dalam keadaan junub dia ikut perang. Dia ikut perang, karena tidak ada waktu, dia tidak sempat mandi. Sekarang jihad sudah harus, pasukan Quraisy sudah tiba di wilayah Uhud.
Maka dia pun ikut jihad, lalu dia mati terbunuh syahid. Lalu Nabi SAW waktu menyusun jenazah sahabatnya, pas jenazahnya Yusha, Nabi SAW pun mengalihkan matanya. Lalu bertanya para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda alihkan dari orang ini? Dari Handalah. Kata Nabi SAW, saya lihat istrinya dari bidadari yang menjemputnya. Diperlihatkan. Riwayat lain, saya diperlihatkan malaikat yang memandikan dia junub. Nah, berarti kan dalam syariat Nabi SAW tidak pasang, tidak masalah. Orang baru nikah pun dia ikut jihad boleh. Dan tidak semua syariat orang sebelum kita ditarik kepada kita. Ada yang dihapus. Seperti juga dalam syariat Nabi Musa AS, kalau orang berbuat dosa besar, kalau mau taubat itu bunuh diri. Ya. Kalau misalnya di zaman Nabi Musa dulu, kalau ada orang zina, dia mau taubat nih, bunuh diri, taubat. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum. Kata Musa AS, bunuh diri kalian. Tapi kita tidak sekarang begitu kan. Allah ringankan buat kita. Cara taubatnya cukup, sesali, tinggalkan, janji sama Allah tidak ulangi, maka selesai. Contoh saja ya. Jadi ini syariat orang sebelum kita. Tidak boleh juga laki-laki yang membangun rumah yang belum mendekatkan atapnya, maksudnya belum selesai rumahnya. Sementara dia berperan di situ. Dan ini kata para ulama hadis bukan berarti orang yang lagi bangun rumah lalu duitnya habis. Dia lagi cari duit untuk bisa bangun. Enggak, memang orang lagi proses pembangunan, lagi mengawasi bangunan. Dan dia tahu ini akan selesai. Dia takut kalau ditinggalkan malah nanti berantakan bangunan. Nah ini dalam syariat beliau juga tidak boleh. Dan seseorang yang telah membeli kambing dan unta bunting ya, atau lagi hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Karena memang di zaman dulu kambing sama unta ini harta yang mahal, ya, harta yang mahal. Maka dianggap dengan melahirnya anak-anak kambing atau anak untanya ini berarti bertambah hartanya. Biasanya orang kefikiran. Ini potongan yang pertama dari hadis. Potongan yang kedua adalah potongan yang menyebutkan tadi tentang matahari tertahan. Dan ini memang sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam hadis ini. Memang betul-betul apa adanya. Allah Subhanahu wa taala menahan terbenamnya matahari untuk Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak pernah melambatkan terbenam matahari kecuali untuk satu orang ini. Dan di sini kalimat dia membuktikan bahwasanya juga matahari adalah makhluk. Dia mengatakan, hai matahari, kau diperintahkan untuk terbenam, tapi aku diperintahkan juga untuk menaklukkan oleh Allah negeri ini. Sebelum terbenam matahari. Memang perintah Allah, Yusha, kamu harus taklukkan negeri itu sebelum terbenam matahari. Maka memohon kepada Allah, dia mohon, ya Allah terlambatkanlah matahari ini, maka matahari pun terlambat untuk terbenam. Dan ini kuasa Allah SWT. Karena kan matahari pun walaupun bagi kita sudah rutinitas terbenamnya, tapi bukan mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala kalau diubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.